Ya, Assalamualaikum. Ya, terus terang waktu yang diberikan kurang cukup ya, Mas ya. Jadi perdebatan cukup sengit. Bentar. Oh, di mute dulu ya. Oke, siap. Ya, bisa. Ya, mungkin yang bisa apa ya? Oh, yang itu di sini. Tes. Oh. Jadi seperti apa yang kemarin saran dari Pak Pri juga kami mencoba mencari lagi beberapa sumber lain terkait apa namanya pada saat kita mendefinisikan profil lulusan. Jadi yang ada seperti apa yang tertampil di layar ya. Yang pertama terkait dengan pengetahuan itu kami mencoba mengumpulkan ada 3. Yang pertama kita coba apa namanya kita sesuaikan kata per katanya dengan sesuai yang memang mirip atau sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Seperti contoh yang pertama ini kita perbaiki misalkan untuk pengetahuan itu lulusan menguasai body of knowledge informatika dan atau ilmu komputer secara sistematis dan komprehensif yang dibutuhkan untuk karir profesional atau studi lanjut. Suatu pilihan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, lulusan menguasai konsep teoritis dan praktis bidang informatika atau ilmu komputer serta interaksinya dengan domain keilmuan lainnya. Kemudian yang ketiga, lulusan memahami tren dan peluang perkembangan teknologi informatika atau ilmu komputer. Nah, dari sini ada beberapa usulan tambahan profesi, Pak, karena yang pertama itu dilanjut kemarin atau karir profesional nggak masuk, jadi kami masukkan di daftar yang terakhir di sini. Instruktur atau asisten peneliti bidang informatika ada masuk di sini. Itu yang pertama terkait dengan pengetahuan, dan yang keterampilan kita melis ada sekitar 6 dari dari IAB, dari CS 2013, kemudian KKNI, SKKNI. Jadi di sini perlu dibaca, Pak. Jadi kemarin kita tadi memfikskan ini dulu, Pak. Jadi ini konsepnya pertama dulu. Jadi yang pertama itu lulusan mampu menerapkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan gagasan, desain, kritik, atau solusi bidang informatika atau ilmu komputer. Kemudian yang kedua, lulusan mampu memiliki kemampuan penelitian, memahami dan mengevaluasi informasi, dan konsep baru dari ranah keilmuan informatika dengan mempertimbangkan bukti, argumen, asumsi untuk menyelesaikan masalah. Ya, ke researcher. Kemudian yang ketiga, lulusan berhasil mengaplikasikan keilmuan dalam pelaksanaan proyek di bidang informatika atau ilmu komputer. Ini kita ambil dari CS 2013. Kemudian dari IAB dan CS 2013, lulusan mampu mengembangkan produk teknologi berbasis multiplatform. Kemudian yang kelima, mampu mengaplikasikan pengetahuan di area fungsi data. Ini salah satu contoh dihubungkan dengan job-job yang di samping, Pak. Jadi sesuai dengan spesifikasi prodi. Ini kita ambil 2 contohnya. Misalkan mampu mengaplikasikan pengetahuan di area fungsi data manajemen sistem pada profesinya. Kemudian contoh yang kedua, kalau mengacu pada kekhasan prodi, mampu mengaplikasikan pengetahuan di area fungsi programming dan software development pada profesinya. Oh, visi keilmuan prodi, Pak. Ya.
Ya. Kemudian untuk sikap, ini perbaiki seperti ini ada sekitar 6 ya. 6 yang kita usulkan. Kita sumbernya dari KKNI CS 2013. Lulusan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Kemudian lulusan mampu bertindak dan menilai secara profesional. Lulusan mampu berkomunikasi interpersonal secara lisan maupun tulisan. Kemudian lulusan memiliki sikap toleran dan juga bertanggung jawab dalam tim multidisiplin. Kemudian berikutnya lulusan memiliki kepatuhan terhadap aspek legal, aspek sosial budaya, dan etika profesi. Kemudian yang keenam, lulusan memiliki komitmen untuk senantiasa mengembangkan diri melalui pembelajaran sepanjang hayat. Oke. Itu usulan dari sikap ya Pak. Kemudian yang terakhir ke keterampilan umum. Yang pertama adalah lulusan mampu berpikir logis sesuai saran Bapak. Kita pindahin ke keterampilan umum sesuai dengan SNDikti. Tapi kita coba modifikasi disesuaikan dengan keilmuan kita gitu ya. Jadi lulusan mampu berpikir logis, kritis, serta sistematis dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan informatika atau ilmu komputer untuk menyelesaikan masalah nyata. Kemudian yang kedua, lulusan mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. Ini bukan berarti kayak Pak ya, ada prosedural dan non prosedural. Object oriented maksudnya bukan gitu, tapi secara kakak ini nomor 5, Pak. Nomor 5 itu menyatakan bukan. Bukan, Pak. Ada kakak ini itu ada berapa? 18, 9. Bukan itu maksudnya nomor ya. Ini nomor apa jenjang apa? Nomor, Pak. Nomor. Untuk S1. Kemudian itu nomorin aja Pak. Kemudian yang ketiga, lulusan mampu memelihara dan mengembangkan jaringan profesional. Kemudian lulusan mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis data dan informasi. Kemudian lulusan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Lulusan mampu mengelola informasi untuk menjamin keamanan dan kebenarannya. Kemudian lulusan mampu melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan tim. Itu kemarin perubahan-perubahan yang kami lakukan, Pak. Disesuaikan dengan tadi di beberapa sumber yang kita masukkan seperti itu. Keterampilan khususnya ada 6, ada 6, Pak. Ada 6 ini. Tapi ini kan pengembangan yang ini Pak ya, pengembangan dari ini mungkin sekitar 6 ya, 5, cuma 5, 6 ini kan salah satu ya. Seperti itu. Terus tambahan lagi yang untuk terkait CPL tadi, selain kita kemarin kan SNDikti kita sampaikan, terus kemudian Aptikom, ada lagi tadi ASIIN. Abi dari kemarin ada. Ini Pak, ASIIN 01 sampai 06. Ini ada beberapa yang ada. Nah, terus kemudian kami coba tadi petakan beberapa contoh Pak ya terkait dengan kode CPL Prodi dengan profil lulusan. Jadi misalkan kita state bahwa yang pertama CPL Prodi ini misalnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat hukum, dan disiplin dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Kemudian kita coba cek profil lulusannya, dia mengacu kemana. Ya, misalkan ini PLO 3 min 5 berarti ini sikap nomor 5 gitu ya, seperti itu. Ini kita ambil yang sikap 1, kemudian pengetahuan 1, kemudian kemampuan umum 1, kemampuan khusus 1 gitu. Ya, contohnya 4.
Hmm. Oh ya, ini contoh Pak, contoh. Ada PL01, PL112, kalau tulisannya nggak kalau tulisannya ada PL03, 5. Ini berarti sikap nomor 5 jadi atas tadi. Ini sebenarnya belum kode umum, kode kita ini sementara. Nanti kita coba sesuaikan. Itu nomor 3 ya, 35 berarti yang nomor 5. Oh. Nanti kita akan coba simpelkan lagi. Misalnya pas kita bikin sudah seperti ini. Kemudian yang kedua terkait pengetahuan. Nah, kita plot ke apa? Pengetahuan yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kemudian yang terkait dengan kemampuan umumnya, ini kita plot dengan apa namanya? Yang 4 ini berarti yang umum, sama PLO3 itu terkait yang sikap 3 dan 4. 4 itu khusus yang belakang, Pak, yang ini. PLO2-1 sama PLO2-3. Ini kita ambil contoh yang misalkan sistem cerdas, Pak. Ini kan kemampuannya ini, apa pengetahuannya sistem cerdas ini. Ini yang kita ambil misalkan prodi yang dia mengambil apa namanya spesifik kekhasan prodinya sistem cerdas gitu, seperti itu. Baru sampai sini Pak. Tadi itu agak rame di yang kita fixkan ke PLO apa yang di atas tadi Pak, profil lulusan tadi. CPL4 ya Pak. Ini kalau nggak salah pakai Apicom. Ya begitu. Kita tambahin Pak, kekhasan prodi Pak. Kekhasan prodi Pak. Ini kan Pak, ini Pak yang kelima nih kan. Ini bukan nih. Ini ya. Ya. Sebentar, kayaknya bukan ini deh Mas. Ini kayaknya ngambil dari Apticom Mas, yang Apticom aja Mas. Seingat saya Apticom. Mana ya Apticom? Ya, begitu. Komputernya ada 2. Sebentar. Oh ya, IP2 Pak. Belum dipetakan tadi.
bingung, Jokowi tidak bingung. Kita sebut aja list of CPL yang disediakan oleh Bepom. Nah, oh, oke. Ya. Kita mau buat daftarnya gini aja sih tadi Pak. Belum kita coba kumpulir, harus gini aja. Ya. Ya, belum. List. Kalau bukan CPL-nya sih, ya udah Pak ini Pak. Ini sikap udah ada. Sudah ada di sini udah ada sih. Cuma sumbernya ya Pak ya. Tambahin sumber ya. Ada 6 yang spesifik untuk masuk ke ini Pak, tanah computing atau satu lagi engineering. Ini khususnya Pak, yang khususnya Pak. Yang F yang khusus Pak, sesuai dengan ya betul. Ini kalau computing, kalau yang satu lagi engineering. Oke, siap. Ya. Siap. Iya Pak, siap. Itu paling Pak untuk BOK kemarin juga udah yang sesuai dengan Profesor Beni kemarin, 20 yang wajib sama mungkin 12 yang nanti sebagai alternatif prodi kekhasan prodi nanti. Wajibnya sesuai dengan yang ada di ini, Pak. Kasihin seperti ini, Pak. Sudah spesifik. Ya. Ya. Ya, itu Pak mungkin yang bisa dilaporkan dari tim kami. Oh iya. Ya seperti kemarin Pak belum diedit lagi, belum sempat tadi. Ya kayak gini Pak, belum. Ini ada 20 yang kemarin. Kemudian ditambah lagi yang untuk matematika sama ilmu komputer itu apa saja gitu. Ada 12. Belum. Mungkin nanti kita pertemuan online dulu Pak dengan tim. Terima kasih. Yuk. Ya. Cepat sekali. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu mewakili rekan-rekan dari 4D SI di tim yang SI untuk memaparkan hasil diskusi kami. Metode masih sama. Kami menuliskan ide masing-masing di Excel kemudian baru disisir. Nah, target pertama adalah hari ini karena kemarin profil sudah, CPA sudah, bahan kajian sudah meskipun belum sempurna. Ya, referensinya belum. Terus hari ini tadi itu mencoba untuk CPMK, Pak. Jadi mengekstrak dari CPL ke CPMK meskipun sebenarnya referensinya juga belum
belum dipetakan satu persatu. Tapi karena melihat rundown kok harus JPMK, maka ngejar yang JPMK dulu. Nanti sambil jalan memberikan referensi per baris. Nah, berangkat dari catatan dari Pak Pri kemarin malam, itu di sini kami mencoba untuk memperhalus lagi beberapa yang ada di PL. Sebenarnya sudah dicari Pak, ini unsurnya apa, tapi ternyata malah ketemunya itu seperti ini. Iya, setelah dipetakan. Makanya ini kami head dulu karena ini kurang berarti untuk yang betul. Ya, sebenarnya kalau mau nanti di keterampilan umum dan sikap itu kita bisa ngambil saja dari apa yang sudah ada, misalnya SNDT dan lain sebagainya, itu kan tinggal masukkan saja. Nah, iya. Betul, Pak. Ya. Nah, ini ketemu ini, tapi ini saya head dulu aja karena dimatiin dulu, Pak. Biar kelihatan bagus itu ya. Padahal kurang gitu. Nah, itu profil lulusan. Kemudian yang kemarin agak galau-galau di sini tuh di sini lulusan mampu menjelaskan dukungan teknologi dapat memberikan nilai lebih pada bisnis dan organisasi. Yang kemarin agak ambigu itu kita perhalus maksudnya biar menjadi bahasa manusia itu Pak ya. Nah kemudian ini yang ada satu lagi yang studi lanjut kemarin itu dibuat lulusan memiliki pengetahuan dalam upaya pengembangan penelitian di bidang sistem informasi guna studi lanjut. Itu revisinya itu kemarin Pak, tapi yang unsur ternyata masih butuh apa ya PRB ya. Dari mana? Iya. Ya. Nah, jadi kami itu mungkin terlalu ini Pak ya, mensintesis semuanya, akhirnya malah jadi bingung sendiri. Terus kami tulis seperti ini Pak. Sumbernya dari semuanya ini. Jadi kalau satu persatu lagi ya ini butuh waktu yang benar-benar gitu Pak. Untuk mesisir ini sumbernya dari mana gitu. Gitu. Nah, dan kuatkan bahwa apa yang kita buat yang gitu ya. siap. Beliau nggak bisa lagi kenapa ini lagi gitu bisa bilang gitu. Baik Pak. Ini mungkin kalau ini nanti sambil online dulu Pak. Sambil jalan kan sudah ada draftnya, kita tinggal mencari, oh ini dulu dari mana itu. Mungkin kalau buat atau gitu Pak. Jadi misalnya satu itu ekstraksi antara ya KKNI, sorry SD sama dia. Itu mungkin kebanyakannya gitu Pak ini. Jadi baca terus mencoba untuk membuat kalimat sendiri dengan seburuk-buruknya. Oke. Oh itu malah kuat Pak ya. Ini dari ekstraksi dari 4 sumber gitu ya. Iya betul. Nggak sempat Pak beliau. Baik. Nah terus untuk profil lulusan seperti itu. Lanjut kepada CPL. Di sini
hampir tidak ada revisi dari yang kemarin, cuma ya itu tadi Pak, belum sempat mencari referensi dari mana, nanti itu PR kami Pak. Ini dari mana itu PR kami. Tadi sebenarnya ada satu tambahan kolom, tapi ternyata lama juga untuk melihat level kedalaman yang belum itu Pak. Cuma kayaknya kok terlalu lama, udah kita skip dulu saja, akhirnya nggak jadi. Terus bahan kajian kita coba sudah melengkapi dari mana saja referensinya, termasuk saran dari Prof. Beni kemarin ada yang wajib untuk infokom, kemudian ada tambahannya, udah lengkap semua di sini. Enggak Pak, enggak. Ini prodi Pak. Belum ditulis, itu ikut SNDikti. Nanti masih kopas. Oh iya. Iya betul. Oh ini berarti ada yang kurang di sikap sama pengetahuan keterampilan umum ya. Ya. Oke. Nah, berarti kurangnya ini ekstraksi dari untuk yang sikap dan keterampilan umum. Betul. Belum, ya. Kurang 2 itu, Pak. Oke. Baik. Siap. Nah ini kemudian di bahan kajian, ini tadi sudah ada berapa ya? 34. Ya, ini sudah. Yang CC-nya yang ngarahnya ke SI diambil beberapa. Kemudian yang ini tadi hasil satu siang tadi Pak. Siang tadi mencoba untuk diskusi ya. Kembali lagi kami kekurangannya di referensi Pak. Jadi sebenarnya kan CPMK itu di ekstrak dari CPL, setelah CPL kemudian biar kami mudah juga bahwa nanti rencana itu mau dipetakan tuh Pak ya, antara misalnya CPL ini itu nanti CPMK-nya yang mana gitu. Belum sampai pemetaan. Kan di sini ini kan pengetahuan, berarti nanti di CPMK nanti di sini gitu Pak. Tapi belum sempat dipetakan karena memang setiap individu kan menulis. Nah, mungkin pemetaannya yang nanti agak butuh waktu juga. Oh. Ya. Mana-mana ya. Oke. Berarti tidak harus CPL pengetahuan, nanti CPMK-nya istilasnya ke pengetahuan enggak ya? Ini berarti saya hapus. Oh, pilihan-pilihan gitu ya. Iya. Tadi sebenarnya juga lihat yang ini juga Pak. Yang tabelnya Pak Pri itu. Tapi kok harus ada nama-nama mata kuliah listnya ya sebelum ke CPMK. Ya, cuma setelah dilihat di bawah lagi itu langsung ada
CPL, CPL, CPMK. Oh iya, betul betul. CPL. Nah, makanya kami ambil yang itu tadi. Jadi mata kuliahnya di skip dulu gitu. Oh, sini ya. Sebentar, ini error. Oke. Ini berarti yang di sini ya, sebelah kirinya. Left. Ini CPL. Baru nanti ya ke CPMK. Siap. Ini CPL Prodi. Nggak usah lagi. Yang dimaksud, oh ya. Oke, Pak. Siap. Ya. MK. Ya, Pak. Ya, itu hasilnya Pak Pri yang sementara ini baru kami dapatkan karena waktunya luar biasa padat. Mepet banget ya. Dan kami juga masih belajar. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kita sama-sama tahu ya, bahwa struktur kepesertaan kegiatan hari ini itu kan ada unsur Pordi gitu ya, forum prodi, khususnya dari teknik informatika sama sistem informasi ya, Pak Pri ya, cuma 2 saja kan? Tidak ada yang di luar SI sama IF kan ya? Waktu itu kan ada yang mau dari vokasi atau apa, akhirnya nggak jadi kan? Ya, kemudian ada dari Aptikom Provinsi Jawa Barat, itu ada wakilnya. Kemudian juga ada wakil dari internal kampus gitu ya, dari Telkom University. Mungkin sambil nunggu saya, sudah? Ya, ntar sambil saya cek ini, mungkin Pak Pri izinkan sebelum kita akhiri ya, nanti mungkin kita foto-foto bersama, dari kemarin belum ada foto bersama nih. Padahal momen ini tuh penting sekali ya, momen bersejarah. Nanti finishing mestinya akan terwujud sebuah buku gitu ya. Mungkin di dalam buku itu nanti ada nama-nama kita mestinya gitu ya, para penyusun kan gitu. Dan sejauh yang saya pahami mungkin nanti Pak Bri setelah ada rancangan-rancangan yang disusun oleh tim kecil kita ini gitu, nanti akan ada penyampaian di tim besar gitu ya. Jadi sebetulnya di luar kita ini kemarin dulu sempat ada dibentuk tim kurikulum Aptikom, tapi memang sebetulnya juga belum di SK-kan dan itu kelihatannya terlalu gemuk juga. Jadi ya udahlah, saya sama Pak Pri mensiasati kita menggunakan tim-tim kecil seperti ini, tapi mungkin juga barangkali kita nanti finishingnya bisa ini Pak Pri, di level itulah gitu ya, di level DPP gitu. Nah mungkin sebelum diakhiri, di sini kan ada forum prodi IF, itu kan koordinatornya Kang Erwin ya. Ya jadi ingin sedikit lah dari kegiatan kita 2 hari ini, ada apa yang ingin disampaikan oleh Kang Erwin dalam kapasitas sebagai koordinator IF ya. Karena tadi kita lagi coba untuk ada lanjutan setelah ini gitu. Jadi mungkin untuk perbaikan yang akan datang. Silakan Kang Erwin. Oh, mau Pak Imam? Gimana kalau shoot dulu? Ya, baik. Terima kasih Pak Solikin. Jadi kalau saya mau mewakili ya, enggak tahu, tetapi yang saya sampaikan apakah mewakili atau enggak, tapi dari kami, alhamdulillah tim for di IF ini selama 2 hari ini memang kami merasakan bekerja keras ya, bekerja keras, diskusi cukup alot untuk menentukan mulai PL, CPL ini baru alternatif ya maksudnya. Itu pun sepertinya nanti perlu iterasi beberapa kali lagi yang nantinya insya Allah kita lanjutkan lewat secara online. Dari sisi saya sih melihat kegiatan ini sangat perlu dan sangat penting untuk dilaksanakan. Mungkin nantinya bisa saja setelah tadi usulan setelah online mungkin beberapa kali iterasi juga, bisa juga nanti dilaksanakan secara luring juga untuk finalisasi. Dan barangkali bisa melibatkan yang tadi tim pusat atau apa ini untuk menilai hasil dari kami. Tapi secara umum ya kegiatan ini sangat penting dan sangat diperlukan. Terima kasih.
Udah jalan, dijalanin. Berikutnya mungkin yang esik siapa? Pak Anggit ya? Ya silakan Pak Anggit. Kali-kali pasti. Oh jadi modelnya ini ya karena koordinator gitu ya, jadi selalu menggunakan koordinasi gitu ya, siapa duluan gitu ya. Silakan Pak Sandy ya. Posisi ya. Oke, terima kasih banyak Pak Solikin. Kalau dari saya sendiri mungkin belum bisa mewakili semua. Cuman kalau dari saya sendiri benar-benar kaget sih dengan ada Aptikon sesi ini benar-benar menurut saya dari diri saya sendiri ternyata banyak banget harus direvisi gitu ya. Terutama untuk kurikulumnya sendiri juga kita sumpah kalau untuk sesi sendiri di tempat saya sendiri juga kita masih raba-raba, semuanya abu-abu gitu. Karena saya juga dulunya bukan tim utama sih. Tim utamanya juga udah pada keluar semua ternyata gitu. Lagi pada studi lanjut tapi nggak balik lagi gitu. Maksudnya yang utamanya gitu ya. Dan akhirnya dengan ada ini juga membantu saya untuk melihat arahan ke depannya sampai saya berakhir di jabatan itu ya ini harus jalan banget, dan Aptikon ini memberikan arahan yang benar-benar arahan yang terbaik sih buat kita semua terutama ya untuk informatika gitu ya, teknik informatika SI gitu ya, yang berhubungan dengan komputernya gitu ya. Itu sih kalau dari segi fasilitas semuanya tuh kaget sih, benar-benar lengkap semua, bintang 5 sih. Gitu, nyaman, kalau bisa lanjutin di sini juga sih. Rekrutmen. Ada ketertarikan juga. Oke, gitu aja sih, terima kasih. Halo Des. Ya terima kasih. Kemudian ada wakil dari ini ya, Aptikom itu kalau nggak salah Ibu Dr. Ari, terus siapa lagi? Kang Edi, satu lagi siapa? Pak Ibnu ya. Ibu Ari masih ada kan ya? Barangkali mungkin bisa diwakili Ibu Ari kali ya. Ya menurut wakil dari Aptikom Provinsi Jawa Barat, kira-kira bagaimana kegiatan ini begitu barangkali Bu. Terima kasih, silakan. Jabarkan. Ya seperti apa penjabarannya? Bisa. Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas kesempatan. Solihin, kami dari bidang kurikulum Aptikom Provinsi sangat berterima kasih gitu ya, dan banyak mengambil manfaat dari kegiatan ini, karena walaupun kami dari tim kurikulum sebetulnya kami juga memiliki persepsi yang berbeda-beda kurikulum, makanya ini waktu diskusi juga cukup lama. Tapi setidaknya dengan kegiatan ini kita punya basic yang sama gitu dalam menyusun kurikulum ya, sehingga nanti kami tim kurikulum di provinsi siap untuk mensosialisasikan ya, nanti mungkin mengupdate kurikulum itu secara periodik gitu, dalam 1 tahun atau 2 tahun sekali memberikan masukan agar terus ke arah bentuk kurikulum yang semakin baik seperti itu. Terima kasih, selamat sore, terima kasih banyak. Baik. Kita berikan plus juga dong. Kalian Pak Sandy sama Bu ini ya. Kemudian barangkali terakhir dari perwakilan internal, masih ada kan ya Bu Tin ya? Teman-teman internal dari Telio ya? Masih kan? Mau siapa? Iya, makanya kira-kira siapa Bu? Wadek satunya langsung. Ada nggak Bu? Bukan maksudnya yang lain. Kalau wadah satu mah nggak usah. Iya. Iya Bu. Berarti bisa minta Pak Eko ya? Oh ya Pak Eko ya. Pak Eko mah nggak Pak Eko. Iya segitu gedenya nggak kelihatan.
Pak Eko mohon berkenan, katakanlah menurut tim TELU yang diturunkan oleh Rektorat, mengikuti jalannya kegiatan ini barangkali seperti apa Pak? Karena untuk evaluasi nanti ke depan ya buat Aptikom. Silakan Pak. Terima kasih waktunya. Saya melihat antusias dari teman-teman ini di bawah. Sebenarnya kami ada kesibukan yang lain, Pak. Ada konferensi ISRA ICT misalnya ya. Kemudian ada tugas-tugas lain. Termasuk saya ini tiba-tiba Pak Eko ikut, mau siap. Kami harus selalu siap gitu. Tapi dengan segala kerendahan hati, apa yang kami miliki seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat lah untuk Aptikom, untuk seluruh perguruan tinggi ilmu komputer seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pekerjaan kita ini tadi seperti poin tabel-tabel yang sudah disebutkan oleh Pak Pri, kami bisa selesaikan pada waktunya. Insya Allah kami dari khususnya informatika akan terus berkoordinasi untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Tidak tahu nanti waktunya, monggo Pak Kaprodi untuk ngatur-ngatur saja, insya Allah. Itu mudah-mudahan apa yang kami berikan mudah-mudahan bermanfaat untuk Aptikom. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan plus juga dong Bapak Ibu ya. Ya, mungkin tadi khusus tim kurikulum Aptikom Provinsi Jawa Barat itu sepertinya ya dari kegiatan ini kan dirasa manfaat itu. Barangkali baik ke depan kalau ya Aptikom Provinsi Jawa Barat mengagendakan gitu kan Bu ya, mengundang teman-teman gitu ya untuk ya mengajak begitu agar ada penyamaan persepsi kurikulum khususnya di Jawa Barat, karena saya terus terang aja bukan karena orang Jawa Barat juga ya, dalam beberapa kesempatan itu memang Jawa Barat itu dari sisi jumlah perguruan tingginya besar, kemudian juga aktivitas ininya besar, jadi kalau Jawa Barat mendahului menginisiasi menjadi contoh gitu Bu, nanti ditularkan ke provinsi lain gitu. Jabar juara ya, Jabar juara. Jadi jika perlu jangan berlama-lama begitu Bu. Setelah kegiatan ini apa yang bertiga ini diperoleh gitu ya, di-share ke teman-teman anggota perguruan tinggi Aptikom khususnya di Jawa Barat. Kemudian kalau untuk yang 4D saya kira punya tugas besar gitu ya. 4D itu dibentuk itu memang instruksi dari Pak Ketum langsung gitu ya. Idenya dari apa Pak? Model PII ya. Jadi ada apa namanya? Memang istilahnya ya Aptikom itu dalam perjalanannya kan dulu diurus oleh hanya 6 atau 10 orang pengurus pusat Bapak Ibu ya. Kemudian berkembang lagi menjadi 12 kayak kopertis gitu ya. Kemudian naik lagi sekarang Aptikom itu per provinsi. Dulu Aptikom itu ya kokoh-kokoh aja lah gitu ya. Kemudian pelan-pelan dan sekarang seiring dengan era LAM gitu, maka Aptikom itu harus fokus concernnya pada core-nya gitu. Core-nya apa? Core-nya ya kalau menggunakan bahasa Pak Ketum itu kan peningkatan mutu, budaya mutu gitu ya. Berbarengan dengan istilahnya apa? Lahirnya era LAM. LAM itu kan dibentuk memang dalam rangka untuk mendorong prodi-prodi itu apa istilahnya ya? On the track ya. Jadi jangan lagi ada SI rasa IF rasa SI dan seterusnya gitu ya. Nah barangkali mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini yang dipandu utamanya oleh Pak Pri ya sebagai salah satu pakar yang menguasai OBE itu nanti kita mendapatkan manfaat memang prodi-prodi kita menjadi bermutu gitu kan gitu ya. Jadi tim 4D itu dibentuk baru gitu kan. Terus jelas setelah dibentuk jangan sampai diem, harus terus bergerak gitu loh Pak. Jadi barangkali Pak Anggit, Pak Erwin itu punya tugas mulia gitu ya untuk meramaikan 4D itu. Nah tim Pokja 4D-nya Pak Pri, jadi nanti koordinasi aja dengan beliau gitu ya untuk itu. Nah kemudian untuk ke depan kita sedang mencoba untuk
putaran-putaran berikutnya gitu ya. Nah, berharap nanti setelah ini kan ada Zoom ya Pak, rencananya online ya. Dibahas masing itu ya, dimatangkan. Nah, nanti mungkin Pak Pri menginformasikan mungkin September gitu ya, punya waktunya. Kami sedang mencoba menjajaki gitu ya untuk nanti lokasinya. Nah, barangkali sebelum ditutup kita juga ingin suara dari Ibu Wadek 1 gitu ya atas kegiatan ini gitu. Bagaimana? Kami persilakan Bu. Bunyi juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di acara workshop atau program kerja hari ini kemarin sampai hari ini. Saya sebagai wakil tuan rumah mungkin ya di sini. Kebetulan sebenarnya ada Bu Ari juga gitu ya. Cuman memang kebetulan tempatnya ada di TULT, di mana yang pindah ke TULT itu baru Fakultas Rekayasa Industri. Jadi sebagai tuan rumah, mudah-mudahan apa yang kami sajikan sebagai tempat ya, ini kan TULT ini tempatnya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kami berikan itu mungkin ada plus minusnya gitu kan, ada yang kurang mohon maaf. Jikalau misalkan ada lebihnya alhamdulillah gitu ya. Terus iya betul. Nah ini luar biasa ya kalau saya bilang gitu ya. Di sini merupakan momen sejarah gitu ya, di mana TELU ikut berpartisipasi dalam membuat framework gitu ya untuk kurikulum sistem informasi maupun di informatika. Harapannya sih bisa dipakai untuk seluruh Indonesia. Harapannya mudah-mudahan nanti bisa tercapai gitu ya, sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Kalau dari saya sih, terutama saya mohon maaf ya kalau misalkan ada yang kurang-kurang di sana di sini gitu. Iya begitulah. Tadi ada yang sampai berminat gitu ya untuk join ke sistem informasi dan informatika di Telkom University, itu luar biasa. Ini promosi sekali ini. Bu Ari berarti harus siap-siap untuk di periode rekrutmen berikutnya. Iya. Berat itu, berat. Nah ini tadi kalau dari kami gitu ya, seperti itu. Dan kebetulan ini teman-teman gitu ya, maksudnya prodinya tadi dicari itu memang lagi ada meeting gitu ya, memang sudah direncanakan dari sebelumnya gitu kan. Jadi terpaksa ya nggak apa-apa Bu, izin, oke siap gitu, nggak masalah. Dan kebetulan Pak Dikannya juga ada acara juga, tapi nanti atau mau di closing dari Pak Aptikom aja kan ya, sama saya aja kan ya, soalnya lagi ada acara, jadi mungkin saya mewakili dari Pak Ivan sebagai Dekan Fakultas Rekayasa Industri, dan tempat bukan tuan rumah, mungkin kalau tuan rumah Bu Ari juga ada di sini. Tempatnya sementara ada di FRI, tapi nanti berikutnya ya teman-teman dari FTE dan FIF juga akan bergabung di TULT gitu. Sementara ini masih milik gitu ya, masih milik. Kalau dari kami sih seperti itu, tapi luar biasa sekali teman-teman, saya lihat diskusinya, terus antusiasmenya, terus luar biasa. Pak Pri, ini nuhun pisan ya atas arahannya, terus Pak Solihin sebagai wakil untuk Aptikom pusatnya gitu ya, bisa menjembatani sehingga semua acara ini terjadi, dan luar biasa juga Pak Elan dan Bu Hani ya, mantap sekali gitu ya organizingnya. Menurut saya mengatur orang penginapan dan sebagainya tidak gampang juga. Iya, soalnya ada sempat mau ini laki-laki atau perempuan, ini mau dimasukkan ke sama, oh salah ini. Jadi harus intelijen gitu ya. Jadi harus ngecek ini tuh laki-laki atau perempuan gitu ya, supaya bisa match gitu ya Bu Hani ya. Sama Pak Elan kemarin tuh. Terima kasih sekali. Ini semua saling membantu. Pas banget ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah asar ya. Tunggu sebentar Pak Pri ya. Enggak, jangan dulu ya.
Kita tunggu aja dulu ya Bapak Ibu ya. Bentar. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kita juga saya pikir punya ini ya, peserta yang istimewa. Ini ada Ibu Siti Nur ini datang dari Papua. Saya tidak menyangka juga ya, beliau minat gitu untuk hadir kegiatan ini. Jadi memang luar biasa ya. Kita berikan juga aplaus nih buat Ibu Siti Nur ya, dari Papua. Iya. Jadi iya, Sumatera juga, Jambi ya. Nah, coba Bu, punten Bu, sebentar Bu, mic-nya kan. Kita berikan kesempatan Ibu Siti untuk sekaligus bagaimana kesan-kesan Ibu mengikuti kegiatan ini Bu, jauh-jauh dari Papua Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan selamat sore. Saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pimpinan Universitas Telkom bersama jajarannya, dan yang paling khusus narasumber kita yang selalu Pak Pri, yang selalu membimbing kami selama ini, Pak Solikin dan Bu Hani, dan Pak Elan, sekalipun baru ketemu. Jadi mohon maaf sebelumnya juga ke tim kami, Prodi SI. Saya kurang fit sebenarnya, mungkin karena perubahan cuaca lagi jadi kurang lagi pilek sampai di Bandung, dari panas ke dingin gitu. Iya, nanti dingin ke panas. Dan bukan. Dan kami bersedia kalau seandainya Bapak Ibu ingin ke Papua, seminggu pun nggak apa-apa. Namun, iya, namun aturan tetap berlaku, akomodasi dan transport. Mungkin akomodasi bisa, tapi transportasi, namun itu saja bahwa transportasi ke Papua itu sekarang ini lagi sangat tinggi. Kemarin kami dari Papua itu ke Jakarta 5,7. Iya, satu kali. Baru sekali jalan. Namun bukan dilihat dari itu, boleh sekarang ini Papua baru saja melakukan atau menggelar suatu event nasional yaitu PON. Jadi yang Bapak Ibu mungkin bayangkan bahwa Papua itu sangat terbelakang. Sekarang ini
jauh lebih bagus dibanding Jawa Barat. Iya, 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 iya. Dan pernah juga kami tuan rumah Rakornas di 2017. Dan alhamdulillah waktu itu Pak Pri dan Pak Solikin memang bolak-balik. Dan waktu itu kami disupport dari pemerintah provinsi. Makanya pembayaran akomodasi dan konsumsi waktu itu ditanggung oleh 100% Pemprov. Akhirnya untuk yang belanja harian dari registrasi peserta kami turunkan sampai 65% dari biasanya. Jadi itu. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, apalagi Jawa Barat gitu ya, nggak bisa pulang kayaknya ini. Curiga di endorse sama Sandiaga Uno Ibu nih. Sepuluh kalimat. Langsung gitu ya. Lalu dari laut. Nyampe Papua tinggal rekreasi ya. Iya, sering. Oh, jadi kalau kita guru-guru pasti sangat dihormati di sana ya. Pantas Pak Pri begitu dihormati di sana ya. Baik, terima kasih Bu Siti, Bapak Ibu. Apa ya? Insya Allah suasana kita sudah demikian akrab gitu ya. Mudah-mudahan nanti pulang dari kegiatan ini utamanya yang OBE. Pak Pri udah bikin simbol katanya. Nanti kalau foto itu simbol OBE begini ya Pak Pri ya. Oh, nggak tahu ininya apa nih. Oh ini gitu jadi OBE. OBE. Jadi jangan-jangan ini kita semua nanti malam mimpinya mimpi OBE. Baik Bu Tin, Pak Pri izin ya. Kita akhiri kegiatan ini, nanti mungkin kita tutup secara resmi, namun sebelumnya khususnya bagi yang muslim, mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bu Wadek atas segala macam fasilitasnya, dan tadi terdengar sendiri tidak ada yang kurang, malah lebih katanya begitu. Nanti pukul 15 katanya masih ada coffee break Bapak Ibu. Bonus dari Bu Tin. Baik, kita ucapkan alhamdulillah sekali lagi kegiatan penyusunan ya rancangan kurikulum berbasis OBE Aptikom putaran ke-1 kita nyatakan ditutup. Wah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu MC. Udah ditutup. Ini Mas saya cuma menyerahkan sedikit kenang-kenangan gitu ya Bu ya. Ala kadarnya Pak. Pak Pri, Pak Solihin sama Bu Hani ya. Bu Tin mungkin yang menyerahkan ya, perwakilan Pak Irfan yang nggak ada soalnya. Bu Tin. Bu Tin yang ngasihin. Bu Hani, Pak Pri dan Pak Solihin. Siapa? Pak Era ada? Oh, ada. Iya. Oke, ada. Oke. Satu lagi. Oh. Pak Erwin mah Pak Mali atau Pak Mali masa pakai tumble tell you?
Atau orang mah beruk sikut nantinya. Ya, Pak Pri itu ada salah satu item yang wajib dipakai. Oh iya. Ada satu lagi nanti Pak. Satu lagi suruh ambilin siapa ya? Satu suruh lari. Satu lagi suruh lari Pak. Aduh, tinggal. Tadi ini briefingnya 3 ini ternyata 4. Kembali sama sih nggak apa. Pak nanti menyusul Pak sebentar. Mbak Deva tolong siapa suruh Pak Heri. Oh iya benar. Iya benar-benar. Bu Din, ini Bapak lagi satu lagi. Yang terakhir Pak. Punya Pak Solihin dipinjam dulu ya buat sini ya Pak ya. Buat dikasih simbolis. Pak mangga Pak. Satu lagi Pak Era ya Bu ya. Pak Era. Ini minjem dulu. Minta ambilin satu lagi. Minta Mbak Dita, Mbak Dila ambilin satu lagi. Buktinya. Lagi. Jadi kalau nggak fokus masih ada cadangan ya Hamil. Baik. Mbak Dila aja Pak. Tadi mau foto dulu. Yang motor di luar kita dalam. Yang motor di luar di mana makanya bingung. Oh iya iya Pak. Buat laporan kita. Ya ya jadi grup. Buat apa? Yang dapat semua fotonya. Mungkin bisa sekali di sini. Ya.
Di depan fotonya Merdeka, ya. Semua ininya punya kan alamatnya? Alamatnya udah dikirim. Ya, selain 300 itu kan itu nanti dikasih di besar yang umum di setiap itu tadi ada nyebut kan, terus yang untuk peserta kita Google Drive-nya buat di download sendiri yang